Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Sahabat Belajar. Bersama saya, Pak Yoks, sahabat belajar kalian. Nah, pada episode kali ini, saya akan membahas serta menjawab UKBM Teks Iklan 2. Dimulai dari kegiatan belajar 1, yaitu pertanyaan teoritis berkaitan dengan struktur, kaidah kebahasaan, cara menulis, dan menyunting teks iklan. Baik, kita mulai dari pertanyaan pertama. Berdasarkan perangkatnya, iklan dibagi menjadi berapa? Sebutkanlah. Jawabannya menjadi 2, yaitu iklan media cetak dan iklan elektronik. Yang kedua, jelaskanlah jenis-jenis iklan media cetak. Oke, yang pertama, iklan baris adalah iklan yang pemasangannya berupa kalimat tanpa gambar. Biasanya kalau kalian baca koran itu ada satu baris, ya, satu baris misalnya DJL, RMH 5T misalnya seperti itu. Jadi iklan baris itu singkat, padat, dan jelas. Yang kedua, iklan kolom adalah iklan yang pemasangannya berupa kolom yang diberi kalimat dan gambar. Nah, bagi yang sama, dalam koran itu kan ada yang hanya kata-kata. Nah, iklan kolom itu lebih besar. Biasanya ada gambarnya. Misalnya mobil, gambar mobil itu bersama dengan penjelasan dan kalimat-kalimat yang menarik seperti itu. Yang ketiga, iklan display adalah iklan yang memiliki ukuran lebih besar dari iklan kolom. Nah, iklan display itu biasanya berwarna dibanding dengan iklan kolom. Selain lebih besar juga lebih menarik, seperti itu ya. Contohnya kalau kalian Pak Yoks contohkan di koran ya. Kalau di koran itu kan ada iklan yang warnanya besar, misalnya jual apartemen, nah jual rumah, itu biasanya ada yang gambarnya bagus. Nah, itu disebut iklan display. Kalau yang kolom biasanya hanya gambar hitam putih seperti itu ya. Nah, yang terakhir, iklan advertorial adalah iklan yang teknik penyampaiannya mirip berita. Biasanya kalau kalian buka koran, di situ ada kolom khusus. Misalnya yang terbaru misalnya iklan iklan jamu dengan mengambil brand kurban. Jadi ada iklan jamu yang mencoba beriklan dengan memanfaatkan momentum berkurban, seperti itu ya. Jadi advertorial itu jenisnya mirip, teknik penyampaiannya mirip berita, tetapi isinya hanya iklan saja. Baik, semoga kalian paham dengan jenis-jenis iklan media cetak. Pertanyaan ketiga yaitu jenis-jenis iklan elektronik. Yang pertama, iklan radio, iklan yang mengandalkan efek suara. Yang kedua, iklan film, yaitu iklan yang tersaji dalam judul film sebelum film utama diputar. Kalau kalian lihat bioskop, itu kan sebelum film utamanya itu ada cuplikan-cuplikan dari film yang diiklankan sebenarnya. Atau kalau kalian lihat di televisi itu ada kayak trailer ataupun ya iklan TV itu, iklan film itu, seperti itu ya. Yang ketiga adalah iklan televisi, yaitu iklan yang mengandung suara, gambar, dan gerak. Bedanya iklan televisi dan film adalah kalau film hanya membahas tentang film, yaitu judul filmnya. Kalau iklan televisi itu cakupannya lebih luas. Pertanyaan selanjutnya, jelaskanlah jenis iklan berdasarkan isinya. Yang pertama, iklan pemberitahuan, yaitu iklan yang berisi pemberitahuan kepada khalayak berupa peristiwa, keadaan, dan sebagainya. Yang kedua, iklan layanan masyarakat, yaitu iklan yang dibuat untuk menjelaskan suatu kegiatan kepada masyarakat.
Yang ketiga, iklan penawaran, yaitu iklan yang bertujuan untuk menawarkan produk atau jasa. Oke, pertanyaan selanjutnya, jelaskanlah struktur teks iklan. Yang pertama, strukturnya adalah pengenalan produk atau judul, berisi nama produk, jasa, atau kegiatan yang diiklankan. Struktur kedua yaitu pernyataan persuasif atau penjelasan. Penjelasan dari judulnya, berisi pernyataan dan gambar yang memuat kelebihan produk yang ditawarkan. Yang terakhir yaitu nama dan alamat pengiklan. Bisa juga ada logo di situ ya. Jadi intinya untuk struktur yang ketiga ini lebih pada keterangan. Misalnya berisi nama orang, alamat, atau nomor telepon yang bisa dihubungi. Ya. Selanjutnya, sebutkanlah kaidah kebahasaan teks iklan. Ada 5 ya. Yang pertama persuasif, yaitu bujukan atau dorongan. Yang kedua imperatif, memerintah atau menyuruh. Yang ketiga berima puitis atau berirama, mudah diingat. Yang keempat berkesan positif. Iklan harus fokus pada kelebihan suatu produk atau suatu acara. Dan yang terakhir ringkas, yaitu menggunakan bahasa sederhana dan mudah dipahami. Oke, pertanyaan terakhir untuk kegiatan belajar 1. Jelaskan cara menulis dan menyunting iklan. Berikan contohnya. Cara menulis iklan, yang pertama, mulailah iklan dengan pernyataan yang menarik perhatian khalayak dan fokus pada masalah yang dihadapi. Yang kedua, menawarkan solusi. Yang ketiga, menunjukkan bukti. Yang terakhir, mengajukan harga. Nah, Pak Yoga contohkan ya iklannya. Ini iklan produk jamu anti jerawat ya. Wajahmu berjerawat, padahal besok ada pertemuan dengan teman-temanmu. Jangan khawatir, ini ada produk ramuan jamu anti jerawat yang melenyapkan jerawat dalam 1 hari. Riset membuktikan bahwa jamu ini mengandung vitamin yang dibutuhkan kulit untuk menutup jerawat. Hanya dengan 1 juta, kamu dapat menikmati wajah bersih tanpa jerawat. Ingat, hanya tersedia 10 jamu. Segera pesan di nomor WA berikut sebelum kehabisan. Nah, itu contoh iklan sederhana yang mungkin ya karena sebagai contoh ya, mungkin terlihat tidak logis. Untuk menyuntingnya, kamu cukup menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah strukturnya lengkap? Yang kedua, apakah informasinya mudah dipahami? Yang ketiga, kata-katanya ringkas dan persuasif atau tidak? Yang keempat, ilustrasinya memikat atau tidak? Dan yang terakhir, apakah iklan itu sudah sesuai dengan produk yang dijual? Oke? Jadi, harapannya setelah kalian menyunting iklan tersebut bisa lebih bagus lagi. Selanjutnya, kita beranjak ke kegiatan belajar 2. Telaahlah struktur dan kaidah kebahasaan teks berikut. Ini ada 2. Kalian boleh di zoom supaya lebih jelas gambarnya. Strukturnya kamu jelaskan atau telaah dari pengenalan produk atau judulnya. Apa judulnya? Yang kedua, penjelasannya atau pernyataan persuasifnya apa? Lalu yang ketiga, nama dan alamat pengiklan. Siapa yang buat iklannya? Siapa namanya? Ya, itu strukturnya. Untuk kaidah kebahasanya ada persuasif. Mana kalimat yang persuasif? Kalau ada, dijelaskan. Kalau tidak ada, tulis tidak ada kalimat persuasif. Begitu juga imperatif, berima puitis, berkesan positif, dan ringkas. Oke, kalau ada pertanyaan, langsung saja tanyakan ke Pak Yoks melalui kolom komentar. Untuk kegiatan terakhir, yaitu kegiatan belajar 3, tulislah sebuah iklan, poster, dan slogan dengan ketentuan berikut. Oke, ini jadi satu saja ya. Jadi, iklannya sudah termasuk poster dan slogan di dalamnya. Untuk temanya atau judulnya adalah Wisata Kota Malang.
Berdasarkan judul tersebut, buatlah sebuah teks dengan struktur dan kaidah kebahasaan yang lengkap. Susunlah menjadi iklan dengan memperhatikan keterkaitan ide dan judul teks. Kamu dapat menambahkan hasil karya ilustrasi dengan menambahkan gambar. Kerjakan pada kolom berikut. Untuk kolomnya kalian bisa edit sendiri. Yang penting Pak Yoks minta 1 halaman penuh. Nah, kalian bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang sudah ada. Kalian juga bisa menambahkan gambar-gambar. Kalau misalnya kalian suka gambar, bisa digambar nanti di foto dan dimasukkan ke kolom yang sudah disediakan. Apakah ada pertanyaan? Semoga kalian sudah paham dengan materi teks iklan 2 ini. Terima kasih, semoga bermanfaat dan harapannya tentu saja apa yang kita pelajari bisa membawa berkah. Semakin dekat kepada Allah, semakin tenang hidup kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Sahabat Belajar bersama saya Pak Yoks, sahabat belajar kalian.